Langit masih biru. Bagian ke-8. Mengapa kau mengatakan itu, Kang? Ini soal kenyataan. Kenyataan yang ada di depan mata, yang sedang kita hadapi, Sati. Kakang tidak tahu perasaanku sampai tega mengatakannya. Jangan mau dibutakan oleh perasaanmu. Bagaimana aku bisa membahagiakanmu? Sekarang saja aku harus hidup di dalam tahanan. Yang kakak katakan itu sungguh menyakitkan. Tapi aku tahu mengapa kakang tega. Karena itu aku akan menunggumu, Kang. Hatiku ingin bisa bahagia hanya dengan engkau. Tak ada yang lain yang bisa menggantikan kehadiranmu. Ibuku membuktikan kata-katanya. Ibuku menunggu ayahku dengan perasaan yang kalau menurut novel atau sandiwara radio disebut sebagai cinta yang dalam dan kesetiaan yang tinggi. Ayahku dibebaskan setelah 5 tahun ditahan. Penderitaan tidak cukup sampai di situ. Ayahku masih wajib menjalani masa lapor setiap bulan selama bertahun-tahun sesudahnya. Ayahku yang gagap menghadapi hari-hari. Ayahku yang bimbang menatap matahari Igirwatu. Atas dukungan Wakading dan terutama ibuku, ayahku mencoba melewati semuanya. Ayahku kembali yakin bahwa seharusnya ada terlahir dari hubungannya dengan ibuku, anak sebagai buah cinta mereka. Anak itu lahir setelah ibuku berumur di atas 30 tahun. Satu resiko besar bagi seorang wanita bila hamil pada usia itu. Hubungannya denganku adalah kebenaran dari kata-kata Wakading, bahwa ibu dan ayahku sangat menyayangiku, lebih besar dari rasa sayang semua orang tua lain kepada anak-anak mereka. Kami tinggal di dusun terpencil di lereng bukit. Segala cinta dan perhatian ditunjukkan bukan dengan kata-kata. Orang lain pun mengungkapkan perhatian mereka dengan tindakan. Dalam hal memberikan perhatian, aku yakin bapakku paling unggul. Bukan saja dari tindakan bapak memarahiku gara-gara ia khawatir karena aku kelewat berani saat permainan mengejar bajing bersama Kanjung. Sesungguhnya banyak hal sederhana yang kutemukan sebagai perhatian besar saat aku menggugat keangkuhan bapakku. Hanya ketika aku semakin besar saja, bapak menjauhiku. Saat aku kecil dan menangis, selain biung, bapaklah yang sangat pintar menenangkanku. Ia menggendongku, lalu disenandungkannya tetembangan, yakni lagu berbahasa Jawa mengandung pesan kebijaksanaan. Sering pula yang ditembangkan itu lagu-lagu dolanan atau hanya nada-nada tanpa syair dari mulutnya. Alam ingatanku masih lemah. Suatu rasa yang disebut Igirwatu sebagai emut-emut lali. Mampu mengingat tetapi hanya sebagian kecil atau sepotong-sepotong. Dalam ingatanku yang demikian itu, hanya yang paling berkesan
yang dapat tersimpan lama. Peristiwa digendong dan disenandungkannya aku dengan tetembangan itulah salah satunya. Aku yang menangis demikian hebat, berangsur reda, lalu berhenti sama sekali jika lelaki angkuh itu menggendongku sambil nembang. Entah apa namanya yang kurasakan pada saat-saat demikian. Aku menduga barangkali semacam damai dan tenang. Sering kejadian seperti itu berlanjut dengan terpejamnya mataku, lelap dalam tidur yang nyaman. Tahu-tahu aku sudah berada di atas amben. Tersadar saat Biung menuntunku untuk mandi, makan, atau sekedar mengganti pakaianku. Semakin aku besar, semakin jarang bapak menggendong dan nembang. Karena aku semakin jarang menangis. Sejak itu pula lah, jarak antara aku dan ayah, jika saling bicara dijadikan ukuran, semakin jauh. Namun masih ada bukti lain yang bisa disebutkan. Itu terjadi saat aku masih belajar di kelas 4 SD Cijengkol. Satu malam, orang Cijengkol nanggap layar tancap untuk memeriahkan hajatan yang digelarnya. Aku dan beberapa teman termasuk Kanjung pergi selepas maghrib. Aku memang tidak pamit kepada bapak. Hanya Biung yang tahu, aku dan teman-temanku sudah membicarakan pertunjukan layar tancap itu. Artinya, sangat mungkin kami akan menonton. Tahu-tahu, bapak menyusulku, khawatir aku pulang sendiri. Apalagi kalau sampai ada apa-apa denganku. Padahal meski bapak menyusul dan kerepotan mencari-cariku, aku dan teman-temanku tetap pulang setelah film kelima selesai diputar, hampir jam 5 pagi. Bukannya tak suka dijemput di tempat bermain. Mestinya pergi menonton layar tancap semalaman bukanlah hal aneh. Aku juga sudah sering dan biasa menginap di rumah Wakading. Tetapi nyatanya, bapakku tetap saja mengkhawatirkanku. Demikianlah percayaku tentang perhatian bapak di balik keangkuhannya. Tidak usah diragukan lagi. Secara diam-diam, bapakku ternyata sangat memperhatikanku. Pertengahan tahun 2002 adalah masa awal SMA-ku. Aku tahu bahwa sangat wajar anak lelaki mengobrol panjang lebar tentang apa saja dengan ayah mereka. Tidak kecuali masalah-masalah perasaan yang dalam bahasa anak zaman sekarang disebut dengan curhat. Ini memang terlalu aneh bagi anak Igirwatu. Meski sejujurnya, dalam hal-hal tertentu, aku ingin melakukannya. Bicara apapun dengan Wakading tentu sangat boleh. Hanya saja, untuk satu hal ini, aku sering membayangkan akan membahasnya dengan bapakku sendiri. Aku tahu keinginan ini percuma. Jadi aku melupakannya. Biarkan pada masanya aku selesaikan sendiri. Lagi pula, aku bisa menemukan solusinya dengan membaca majalah atau di koran yang terpampang dan diganti setiap pagi di papan pengumuman sekolahku. Atau bisa juga bicara dengan guru konselingku jika aku berani dan membuang sedikit rasa malu. Yang ini pun tidak berhasil. Pada saat itulah terjadi satu hal tak terduga. Aku segan kepada bapak, itu pasti. Membicarakan dengan bapak apa yang orang lain wajar membicarakan dengan ayah mereka, tak pernah muncul sebagai keberanianku. Bukannya menyerah, jujur saja, aku mulai melupakan kemungkinan itu. Tahu-tahu, bapakku memperhatikan hal itu juga. Masalahku adalah masalah biasa seorang anak laki-laki yang beranjak remaja. Umurku menjelang 16 tahun. Pergaulanku sudah tak sebatas Igirwatu dan Cijengkol. Banyak temanku yang berasal dari dusun dan kecamatan lain. Sangat mungkin aku merasakan sebuah desiran kepada anak perempuan yang bukan berasal dari Igirwatu.
Aku tak menyangka Bapak ikut penasaran dengan hal yang aku takut membicarakan dengannya itu. Melalui biung, Bapak bertanya, "Apa Sulantomo sudah merasakan desiran kepada seorang anak perempuan?" "Siapa anak perempuan itu? Teman SMA kah? Seperti apa rupanya? Seberapa ayu?" Sungguh aku tertawa sewaktu biung menyampaikan pertanyaan Bapak itu. Lebih tertawa setelah yakin pertanyaan itu murni dari Bapak datangnya. Perasaanku demikian melayang. Sempurnalah segala perhatian Bapakku yang angkuh itu. Tentu saja aku perlu jujur untuk mengaku. Memang telah ada anak perempuan yang memancing desiranku. Tetapi desiran itu tidak usah menungguku keluar dari Igirwatu. Demikian pun anak perempuan itu tak harus kutemukan di luar Igirwatu. Aku telah mengalaminya lebih dulu, lebih awal dan lebih pagi dari yang Bapak dan biung kira. Cijengkol, dusun di bawah Igirwatu, tempat gedung SD kami berada, memerlukan 15 menit ditempuh dengan jalan kaki. Memang jika kami berangkat, ada beberapa teman yang rutin diantar oleh ibu atau kakak mereka. Aku hanya 2 mingguan diantar jemput ibuku saat pergi dan pulang sekolah di awal pelajaranku di SD Cijengkol. Setelah 2 minggu di awal masa sekolahku, biasanya biung sekedar berbasa-basi mengatakan menitipkanku kepada salah satu dari ibu atau kakak teman-temanku. Sering juga aku berangkat dengan kakak kelas yang lebih besar, apalagi saat aku baru masuk kelas 1. Ada Tasrip Putrawakading yang sudah duduk di kelas 5. Acara pergi pulang sekolah beramai-ramai bukan hal aneh bagi anak-anak Igirwatu. Semakin kelasku tinggi, semakin terbiasa. Iring-iringan anak-anak berseragam merah putih terlihat menuruni Igirwatu setiap pagi dan menaikinya di siang hari. Anak Igirwatu tak seberapa banyak. Kami saling kenal dekat, apalagi antara aku dan Rasiti. Rasiti satu kelas dan satu tingkat denganku. Rumahnya dan rumahku berjarak 600 meter. Berseberangan dengan Kalen, yakni kali kecil di tengah-tengah dan membelah Igirwatu. Semakin kami sama-sama besar, kedekatanku dengan Rasiti tak terbatas pada kebersamaan saat pergi dan pulang sekolah. Sering kesempatan untuk bersama datang bagi kami berdua, apalagi temanku bermain mengejar tupai, Warjo, harus berpisah dengan kami sejak kenaikan kelas 2. Sebab dia harus mengulang setahun lagi pelajaran di kelas 1. Dan Daslan kemudian memilih menghentikan pendidikannya justru saat kami baru kelas 3. Sementara Kanjung, yang meskipun jika dia tetap ada bersama kami, kemungkinan besar kami tidak akan terlalu akrab. Dia pindah ke Lampung saat kami hampir menyudahi pelajaran di kelas 4. Hanya Rasitilah temanku sebaya yang akhirnya sekelas sampai akhir belajar di SD, kemudian SMP Cijengkol. Saat belajar kelompok di rumah teman kami di dusun lain, atau saat kami hanya belajar berdua. Ya, jika kami malas belajar bersama di rumah teman kami di dusun lain, aku dan Rasiti akan melakukannya di rumah Rasiti atau di rumahku. Sebenarnya, belajar bersama di rumah Rasiti atau rumahku bukan hanya menjadi hak bagi kami berdua. Maksudku, anggota kelompok belajar kami seharusnya datang, karena kami membuat jadwal penggunaan masing-masing rumah orang tua kami sebagai tempat belajar bersama secara bergiliran. Anak-anak dari dusun lain hanya datang 1 kali ke Igirwatu. Selebihnya mereka seakan kapok.
Mereka mengatakan tidak mau kelelahan karena mesti berjalan menanjak. Aku sempat curiga, sepertinya mereka menjaga jarak dengan kami, terutama denganku. Ada semacam misteri dari sikap mereka kepadaku. Tetapi, tindakan teman-temanku yang menyimpan semacam misteri seperti itu menguntungkanku di satu sisi. Paling tidak, itu menambahkan rasa manis bagi kebersamaanku dengan Rasiti. Akhirnya hanya ada kami berdua, tidak ada yang mengganggu. Setiap ke dan dari sekolah pun kami sering hanya berdua. Semakin tinggi kelas, semakin bertambah pelajaran, semakin siang kami pulang. Tak ada anak-anak lain kecuali aku dan Rasiti. Setiap pulang dan pergi sekolah, sudah pasti kami akan melewati jembatan di atas kali yang menjadi batas Igirwatu dan Cijengkol. Di bawah jembatan kali itulah perempuan-perempuan Igirwatu mencuci pakaian. Karena kami sering terlihat berjalan berdua, mereka menggosipi bahwa aku dan Rasiti berpacaran. Awalnya aku kesal dan malu dieluk-elukan telah berpacaran. Malu, terutama kepada Bapak dan Biyung, jika mereka mendengar guyonan atau lelucon orang-orang di kali. Namun, ketika para perempuan itu tidak lagi mengejek aku dan Rasiti, hatiku didatangi rasa kangen.